Hai, sepertinya sudah lama sejak video pembelajaran kampus terakhir aku. So, I thought to make another video. Oke, jadi main topik yang bakal kita bahas hari ini itu tentang mikroprosesor. Jadi aku punya beberapa pertanyaan itu dan akan kita jawab secara singkat dan padat. Gak usah basa-basi, langsung aja ke question. Oke, number one. Apa sih yang membedakan non-programmable dan programmable system berdasarkan pola aliran data input dan output? Jadi pada awalnya itu semua pola aliran data input dan output itu bekerja tetap dengan hardware without program, unprogrammable. Jadi unprogrammable itu hanya membentuk sebuah port, sebuah fungsi port, di mana fungsi port ini tuh apakah dia input ataupun output, di mana port ini terbentuk setelah adanya inisialisasi. Cara ini tuh nggak efektif banget, nggak fleksibel. Oleh karena itu dikembangkan seiring perkembangan zaman, dibentuklah programmable system, di mana di situ kita memanfaatkan CPU, di mana CPU akan mengeksekusi program yang memberikan input dan output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman baca dan tulis, monitoring program. Make it easier. Next question. Kak, jelasin dong komponen mikroprosesor kelompok bus data ZAD programmable input output. Jadi beberapa komponennya sebagai berikut. Nomor 1, buat peripheral port antar muka paralel 8 bit dengan kendali jabat tangan. Yang kedua, penggerak input output interupsi. Yang ketiga, dia mempunyai 4 mode operasi, mode 0, 1, 2, dan 3. Terus, yang keempat, dia memiliki logika dengan prioritas DCJ. ZAD PIO memiliki pin sebagai berikut, dan juga memiliki mode kerja sebagai berikut. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kan ada peripheral programmable dan interface 8255. Itu kan yang dikenal juga dengan mode operasi PPI 8255. Nah, dia punya mode 0, 1, sama 2. Jelasin dong Kak maksud dari mode-mode tersebut. Oke, langsung gue jelasin ya. Oke, jadi mode yang pertama itu mode 0, di mana mode 0 ini mempunyai 3 port, yaitu port A, port B, dan port C, di mana mereka bekerja sebagai port input-output sederhana tanpa jabat tangan. Selanjutnya ada mode 1, di mana mode 1 ini mempunyai 2 port, yaitu port A dan port B, di mana mereka bekerja sebagai port input-output dengan jabat tangan, menggunakan sebagian dari pena port C. Oke, lanjut ada mode kedua, di mana mode kedua ini memiliki 2 port, yaitu port A dan port B, yang mana hanya port A yang dapat dibuat sebagai port input-output 2 arah dengan jabat tangan. Port A dapat digunakan sebagai port untuk transfer data 2 arah dengan jabat tangan. Ini artinya data dapat masuk ataupun keluar dari saluran yang sama. Oke, next. Pertanyaan keempat. Kasih contoh dong peranan mikroprosesor berbasis microcontroller. Oke, jadi kemarin aku sempat baca-baca beberapa paper, ada yang internasional sama nasional. Jadi aku pilih paper yang internasional. Berikut papernya. Aku ngambil paper dari University of Cordoba. Mereka publish paper ini di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 2 Februari. Jadi mereka bahas tentang environment control with low cost microcontrollers and microprocessor application for green walls. Kalau di Indonesia ini tuh artinya pengendalian lingkungan dengan microcontroller dan microprosesor dengan biaya yang rendah, aplikasi untuk green walls. Nah, paper ini tuh bahas apa aja sih Kak? Paper ini tuh membahas tentang pemrograman irigasi otomatis murah melalui freeware yang disebut dengan Arduino. Sistem ini tuh didasarkan pada pengukuran udara dan substrat untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dan efisien pada penggunaan air yang tinggi. Pada ambang tertentu, sistem irigasi ini diaktifkan. Ini tidak hanya membuat irigasi lebih nyaman, tetapi juga membantu konsumsi energi, meningkatkan efisiensi irigasi, dan menghemat waktu. Data tersebut kemudian dikirim melalui protokol kontrol transmisi menggunakan teknologi IoT, Internet of Things. Nah, dalam hal ini disebut ThinkSpec. Platform ini mengkompilasikan data dan menyajikan dalam format grafis sederhana sehingga memungkinkan pemantauan waktu nyata dari manapun ada akses internet. Bersama dengan Arduino, proyek ini menggabungkan. Jadi proyeknya itu digabungin membentuk sistem PI Raspberry yang beroperasi sebagai database Hypertext Transfer Protocol, Wi-Fi yang diterima oleh Server Structured Query Language atau MySQL. Nah, menggunakan Hypertext Processor. Data ini digunakan untuk analisa kerja greenwash irrigation selanjutnya. Dari paper ini kita udah bisa ngambil kesimpulan nih bahwa mikroprosesor dan microcontroller itu sangat membantu dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Contohnya
di aplikasi untuk green walls ini. Buat teman-teman yang mau belajar microprocessor, jangan ragu. Kak, jelasin dong IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok input output pada sistem minimum dan maksimum ATmega 328 dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. Yang pertama, ada CPU, di mana dia mengatur segala sistem kerja yang ada. Yang kedua, ada memori, di mana dia menyimpan semua penyimpanan vektor. Yang ketiga, ada timer, di mana dia sebagai pengatur penundaan waktu, rangkaian flip-flop, dan osilator. Yang keempat, ada saluran komunikasi serial dan paralel, di mana yang paralel digunakan untuk komunikasi jarak dekat dan yang seri digunakan untuk menerima data berupa bit. Yang terakhir, ada port input dan output, di mana port ini terdiri dari 3. Yang pertama ada port, di mana digunakan untuk menentukan input dan output dari bus. Yang kedua ada pin, di mana digunakan untuk membaca input dari bus ataupun mengeluarkan output dari bus. Yang ketiga ada DDR, yang digunakan untuk pengaturan pada bus. Pertanyaan selanjutnya, Kak, sebutin IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki pin-pinnya. Oke, move to the gambar. Oke, jadi aku bakal jelasin dari gambar ini. Yang pertama ini, jadi pada papan IC Arduino, komponennya terdapat sebagai berikut. Yang pertama itu ada USB socket atau power USB. Terus yang di nomor 2, yang ini itu merupakan power barrel jack. Terus yang ketiga ini disebut dengan voltage regulator. Terus yang keempat ada crystal oscillator. Dan yang kelima, pada panah kelima ini, yang ini itu merupakan 5,17 Arduino reset. Terus yang keenam itu ada 3,3 volt supply, 3,3 output volt. Terus yang ketujuh, yang di sini itu ada 5 volt, 7 supply, 5 output volt. Yang ke-8 itu ada ground. Terus yang ke-9 ini merupakan pin 9. Terus yang ke-10 yang baris banyak ini itu merupakan 10 analog pins. Yang 11 merupakan main controller. Terus yang ke-12 itu merupakan ICSP pin. Yang ke-13 merupakan power LED indikator. Yang ke-14 itu merupakan 14 TXRX LEDs. Terus yang ke-15 ini merupakan digital input output. Dan yang ke-16 ini merupakan RF, merupakan singkatan dari analog reference. Nah, Arduino ini juga memiliki 14 pin, yang mana pin-pin ini tuh berfungsi sebagai input ataupun output, dapat diatur oleh program yang kita buat. Khusus untuk 6 buah pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu berfungsi sebagai pin analog output, di mana tegangan outputnya dapat diatur. Nah, nilai sebuah pin output ini tuh dapat diprogram antara 0 sampai 255, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 voltage. Jadi pin-pinnya itu, pin-pin di sini itu bisa kita atur melalui programnya. Next question, Kak, jelasin dong secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard dan ceritain dong praktikum tentang Blink LED yang pernah Kakak lakuin menggunakan Arduino pada VDB. Ini virtual breadboard, jadi ini adalah merupakan simulasi dan lingkungan pengembangan untuk aplikasi embedded yang menggunakan microcontroller. Hal ini tuh digunakan untuk menggantikan protoboard untuk bereksperimen dengan desain baru. Jadi kalian nggak perlu takut salah gitu kalau gunain virtual board gini. Jadi VDB ini mensimulasikan banyak PC 16 dan perangkat microcontroller PIC 18 dengan sekarang emulasi Arduino. Selain berbagai komponen simulasinya seperti LCD, Cephros, dan logika input output perangkat lainnya digunakan juga untuk model dan mensimulasikan sirkuit tingkat tinggi. Nah, jadi kemarin aku udah pernah buat praktikum gitu tentang Blink LED. Jadi outputnya itu bakal kayak gini. Lampunya itu bakal blink gantian gitu, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Codingannya sih gimana sih? Ya kita cukup ngedeklarasiin pinnya yang mau kita pakai, terus kita buat di voice itu pin modenya, buat kita bisa nampilin outputnya. Terus pada loopnya kita tinggal panggil aja nih digital write tuh buat nampilin outputnya. Outputnya tuh apa, mau dihidupkan atau dimatikan nih pin LED-nya. Nih, contoh di sini LED pin 0 hide, hidup terus nih kan. Terus LED pin 3 juga hidup terus. Jadi pada pin ketiga itu lampunya hidup terus. Kalau mau dibuat hidup dan mati atau lampunya kedap-kedip gitu,
Kalian tinggal buat digital write, terus hide, terus dikasih delay. Nah, delay itu buat jeda gitu, jadi seolah-olah lampunya kedap-kedip gitu. Nah, terus LED pin 13 low. Makanya tadi waktu kita running, lampu LED-nya itu kedap-kedip di pin ke-13. Oke, pertanyaan yang ke-7. Kak, jelasin dong prinsip kerja dari potensiometer. Potensiometer itu adalah kemampuan yang dapat mengubah resistansi atau hambatan. Potensiometer sering digunakan dalam rangkaian atau peralatan elektronika dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: mengatur volume, mengatur tegangan, membagi tambahan, aplikasi switch triac, digunakan sebagai joystick, dan lain semacamnya. Di sini contoh yang punya aku ada ini, aku punya potensio slider, yaitu potensio yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara menggeser wipernya. Jadi ini kalau kita geser-geser gitu, dia bisa kita bisa ngatur apa yang mau kita program. Kalau contoh di sini aku tuh kalau aku geser sekali lampunya nyala gitu, hidup 1, geser lagi 2 kali lampunya jadi hidup 2 gitu, dari atas ke bawah. Bisa juga pemasangan itu dari atas ke bawah, jadi yang ditegangin jadi pasangnya ke atas ke bawah. Nah, itu biasanya kita geser itu pakai ibu jari kalau di VDD. Nah, codingannya gimana sih? Kita cukup menginisialisasikan apa yang kita butuhin, kayak kaki analog, tombol LED, kaki LED. Terus di setupnya kita cukup pin mode buat ngeluarin outputnya di kaki LED. Terus kita butuh baca sensor analog read buat baca kaki analognya yang menghubungkan ke potensiometernya. Nah, disinilah mulai logika ketika I-nya kurang dari LED levelnya, maka lampunya akan hidup nyala. Kalau enggak, lampunya akan mati gitu. Last question. Kak, jelasin dong prinsip kerja dari 7 segment. 7 segmen itu merupakan blok decoder yang dapat mengubah sinyal input yang diberikan dan membagi menjadi ke 8 jalur, yaitu A hingga G, dan poin desimal koma untuk meng-on-kan atau menghidupkan lampu pada 7 segmen, sehingga dapat menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Jadi angkanya itu di sini ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman cukup menghidupkan angka yang teman-teman ingin buat. Contoh nih, di sini aku, ini masih berhubungan dengan yang tadi sebelumnya potensiometer. Aku masih pakai potensiometer, cuman di sini aku mau jelasin 7 segmennya aja. Nih, ketika aku menggeser potensiometer aku ke kanan 1 kali, itu akan membentuk angka 2. Kenapa bisa membentuk angka 2? Karena bagian yang aku buat high itu hanya pada ke pin ke-1, pin ke-3, 4, 6, dan 7. Pada bagian pin 2 dan 5 itu aku matikan, sehingga kita bisa membentuk angka 2 seperti itu. Jadi teman-teman jika ingin membentuk 7 segmen, jadi teman-teman ketika ingin membentuk huruf atau angka, teman-teman tinggal memilih aja LED mana yang ingin teman-teman nyalakan. Jadi contoh di sini kalau aku ingin bentuk angka 2, yang aku hidupin cukup angka 1, terus 3, terus 4, 5-nya kita matiin, 6 sama 7-nya juga kita nyalain. Jadi bentuknya angka 2 gitu. Sekian question and answer hari ini, semoga bermanfaat. See you in the next video.